sampai kepada Kristus. Jadi tanpa baptisan orang tidak akan sampai kepada Kristus. Saya nggak nanya Bapak, kan Yesus dibaptis. Ya. Tujuan Yohanes membaptis Yesus itu apa? Tugas Yohanes kan ada ditulis Pak di dalam Alkitab. Dia adalah pembuka jalan untuk mempersiapkan jalan Tuhan gitu dia. Di dalam hati manusia, gitu dia Pak maksudnya. Kalau Pak sahabat dulu dibaptis tujuannya apa kalau Kristen dibaptis Pak? Pertama kan kita sebagai tanda kita berjanji untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan itu. Itu bertobat. Jadi kalau Kristen dibaptis bertobat kepada Tuhan, kan iya, gitu tujuannya. Perjanjian itu Pak. Berjanji. Ya, kalau Yesus dibaptis bertobat juga nggak dia? Dia kan datang pada masa itu kan udah dibilang seperti yang saya sampaikan tadi, dia datang sebagai firman, sebagai seorang yang berkata-kata dan sebagai yang menyampaikan contoh dalam perbuatan bagaimana layak kepada Bapa Surgawi. Jadi makanya waktu Tuhan Yesus berkata gini loh, waktu Tuhan Yesus ditanya, kenapa kamu yang dibaptis, kata Nabi Yohanes. Aturannya aku yang harus dibaptis, kata. Iya Pak, saya nggak nanya itu Pak. Kalau Anda dibaptis bertobat kepada Tuhan, itu tujuannya. Nah, tujuan Yesus dibaptis bertobat kepada Bapa gitu. Kalau dikatakan dia dibaptis, coba kita perhatikan, sejak Tuhan Yesus dibaptis, sejak itulah dia memulai segala pekerjaannya Pak. Iya. Itu satu bukti penyerahan. Mulai dia menyerah. Sebelum dia dibaptis, dia belum memulai pekerjaannya Pak. Sepenuh untuk memberitakan Injil. Jadi dibaptis itu kan untuk bertobat kepada Tuhan. Iya, bagi kita orang berdosa Pak. Iya, kalau bagi Yesus dibaptis tujuannya apa? Kan baptisan itu ada dua makna Pak. Yang pertama kalau kita orang berdosa adalah bertobat. Sesudah kita bertobat itu berarti memulai menyerahkan diri untuk hidup dalam Injil. Jadi itu suatu pentabisan itu Pak. Iya, jadi Yesus dibaptis tujuannya apa Pak? Ditabiskan. Ditasbihkan. Jadi Tuhan ditasbihkan gitu ya? Iya, oleh seorang manusia. Pada waktu itu dia kan belum Tuhan dia Pak. Oh, waktu dibaptis belum Tuhan dia? Iya. Oh, belum Tuhan waktu dibaptis. Ngomong dari tadi Pak, biar jelas gitu loh. Sesudah dia mati, dikatakan itu jelas. Sesudah dia mati, bangkit, naik ke surga, baru dia ditinggikan. Diangkat. Jadi selama di bumi, jadi selama di bumi, dia belum Tuhan. Syarat menjadi Tuhan, mati dulu, baru dibangkitkan, baru jadi Tuhan. Iya, diangkat dia Pak ke surga, baru dia jadi Tuhan. Jadi kalau begitu selama ini pendeta mengatakan tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Ternyata ada manusia Yesus bisa menjadi Tuhan setelah dia mati dan hidup kembali. Iya. Dia Tuhan bagi orang berdosa Pak. Iya, artinya ada Tuhan menjadi manusia, terus manusia ini mati hidup kembali menjadi Tuhan lagi gitu ya Pak? Gini loh Pak. Ya gimana Pak? Tuhan itu kan dikatakan kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, dia itu adalah perkataan Allah yang dibentuk, diciptakan menjadi manusia. Supaya dia berkata-kata dan memberi contoh. Banyak masuk dulu banyak. Lagi makan tanggung ini. Ya. Roma, masuk dulu bentar. Siap 86 komandan. Perintah senggol kiri. Cikicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seorang oten. Yup, otaknya ditangkap. Jadi gini saudaraku, dari cerminan ungkapan saudara barusan ini kemudian saya nelan mie keluar kembali. Disebabkan karena Anda mengatakan bahwa dia belum menjadi Tuhan. Sedangkan Bani Israel mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Al-Quran juga mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis yang durhaka. Tapi bukan itu poinnya Bang. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad ada penyelewengan di tengah-tengahnya. Muncul keadaan itu ketika saudara mengatakan dia belum menjadi Tuhan, berarti Tuhannya Bani Israel keadaannya sebagai Tuhan itu kemudian diambil alih oleh Yesus.
Setelah dia menjadi Tuhan, yang tadinya bukan Tuhan. Nah, inilah yang dibawa oleh pengajaran saudara. Begini Sehingga muncul kemudian Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan beneran, kenapa dia harus mengusir orang yang pakai namanya bermukjizat, mengusir setan, bernubuat? Bukankah itu yang dianggap sebagai hamba yang benar? Sampai-sampai kalau di dalam pengajaran Islam, seorang Kristen yang sudah bisa mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, itu sudah sampai pada level ma'rifat. Bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifatu Yesus. Ma'rifat kepada Yesus. Tapi kok bisa Yesus mengusir? Kenapa Yesus kemudian tidak menerimanya, malah mengusirnya dan mengatakan pembuat kejahatan? Artinya bahwa ada yang memaksakan Yesus ini untuk menjadi Tuhan, menggantikan Tuhannya langit dan bumi. Silakan. Jadi begini loh Pak. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu Pak, nanti Bapak boleh cari sendiri, nggak usah aku ceritakan. Cuma kita lihat aja. Orang Israel itu tidak disamakan dia dengan orang kafir Pak. Dalam kitab Wahyu, waktu Tuhan menebus seluruh manusia di bumi, orang Israel itu spesial. Jadi yang mengikut Tuhan Yesus juga spesial. Jadi ada 3 golongan manusia yang ditebus dari bumi pada akhir zaman. Itu yang dikhususkan, itu orang Israel dibedakan dia sama sekali dengan orang kafir Pak. Jadi jangan, makanya Yesus itu bukan mati untuk orang Israel yang hidup dalam kebenaran, tetapi Tuhan Yesus mati bagi semua orang yang berdosa. Karena pada zaman dahulu orang Israel itu banyak yang hidup benar, tidak berdosa Pak. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu hanyalah Tuhan bagi orang-orang yang telah percaya dari antara orang berdosa. Jadi kalau Bapak punya Tuhan, Bapak merasa diri Bapak orang tidak berdosa. Saya nggak tahu kalau di dalam kita orang Kristen, di bagian mana Bapak nanti. Jadi ada dikatakan orang Israel itu beda Pak. Jadi 144.000 itu diselamatkan dari orang Israel menjadi umat pilihan Allah. Tetapi yang menjadi pengikut Kristus itu 144.000 juga Pak, ada hitungannya. Dan hitungan orang yang tidak terbanyak itulah yang rela mati karena nama Yesus. Itulah nanti golongan ketiga. Jadi itulah makanya kalau Bapak bilang kok Yesus jadi Tuhan, sejak dia mati Pak. Karena pada dasarnya manusia berdosa tidak akan berkenan kepada Tuhan, yaitu Bapa Surgawi. Tetapi dia sebagai anak telah diberi hak bagi orang berdosa, supaya orang berdosa itu diberi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Itulah yang disebut 144.000 pengikut Kristus di dalam kitab Wahyu Pak. Jadi kalau berbicara itu Pak, terserah Bapak nggak mau terima nggak apa-apa. Jadi makanya kami ini orang berdosa yang mau diperhitungkan di hadapan Tuhan sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Pak. Kalau Bapak mau sama dengan orang Israel terserah, tapi Bapak orang berdosa loh. Nah, situ dia Pak. Oke, baik. Sederhana saja, yang ada kemudian adalah perasaan iba kepada Bapak ini, kepada saudara saya ini. Anda baca Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Mengertinya Bapak maksudnya itu? Hukum Taurat itu untuk siapa Pak? Kalau dikatakan di dalam surat Galatia, itu adalah untuk orang durhaka Pak. Bukan untuk Bani Israel, hukum Taurat itu? Bukan sebenarnya. Kalau kita katakan hukum Taurat itu untuk orang Israel, bukan Pak. Justru dikatakan hukum Taurat itu adalah untuk orang durhaka. Penuntun orang durhaka Pak. Jadi untuk orang Indonesia juga hukum Taurat itu? Semua Pak. Namanya hukum diberikan Tuhan untuk semua bangsa. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan imannya saudara. Itu saya kasihan. Yeremia 31 nomor 31, aku Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan Bani Indonesia. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda.
Tak ada untuk Indonesia. Mazmur 174 jelas sekali diterangkan kemudian di sana bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Bani Israel, aku Tuhan tidak akan berikan kepada bangsa yang lain. Ulangan 33 nomor 4, Tuhan berfirman di dalamnya, ya, menurut iman orang Yahudi dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Saya nggak tahu yang mana yang benar. Begini loh, Pak. Yang tertulis di Bible Anda atau Anda yang benar, saudara? Silakan. Begini, Pak. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak. Sebenarnya Injil itu sudah ada sejak zaman Abraham. Dan dikatakan Injil itulah yang menyelamatkan manusia. Jadi kalau pada zaman Abraham, Alkitab, bahkan hukum Taurat belum ada. Jadi di mana Injil itu? Bisa nggak Bapak pikirkan itu? Jadi jangan Bapak bilang, justru itulah kalian jadi stres nanti mikirkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi Injil itu dikatakan dalam kitab Galatia sudah diterima oleh Abraham. Bukan berarti Injil itu adalah sebuah kitab. Tetapi karena manusia itu manusia yang terbatas, diajarin dengan kata-kata yang nggak bisa, akhirnya harus ditulis. Sesudah itu harus dibuat contoh. Namanya manusia yang berdosa yang sudah susah daya tangkap pikirannya. Justru itulah sebenarnya dikatakan Injil itu sudah ada sejak Abraham. Jadi tujuan daripada hukum Taurat itu mempersiapkan orang untuk menerima Injil, yaitulah orang berdosa. Udah, Pak? Sudah. Oke, Galatia, sebuah surat, sebuah kitab yang ditulis kemudian oleh Paulus di antara tahun 55 sampai tahun 57. Kitab Galatia ini kemudian ditulis oleh Paulus untuk orang yang hidup di Galatia di Ankara, Turki. Ya. Tak ada hubungannya dengan Anda. Ini tulisan Paulus yang dituliskan untuk jemaat-jemaatnya yang ada di Ankara, Turki, Galatia. Lalu kemudian Anda pakai pernyataan Paulus ini yang tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mengatakan Injil itu sudah ada di Abraham sejak Abraham. Sedangkan yang disebut Injil itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang merupakan firman Tuhan yang didatangkan oleh Tuhan kepada Yesus. Coba Anda baca di dalam kitab saudara di Markus 1 nomor 14. Gini loh Pak. Kalau Bapak mengajari saya itu nggak bagus. Kalau Bapak bertanya Alkitab kami mengajarkan itu sama Bapak masuk akal. Oke, itu baik, saya bertanya. Itu tidak bagian dari Bapak, tidak berhak Bapak menjelaskan itu. Oke, kalau baik, Bapak, saya bertanya. Berarti Bapak mau belajar jadi pendeta ini berarti. Bapak, oke, baik. Pak Ustadz, tapi Bapak mau jadi pendeta namanya. Oke, baik. Kalau begitu saya bertanya. Kitab Filemon itu ditulis Paulus untuk siapa? Satu, dua, tiga, empat. Filemon itu kan seorang hamba Tuhan, Pak. 7. Iya, itu ditulis untuk siapa, Pak? Filemon sama dengan surat Timotius. Itu kan itu Timotius. Filemon ini berada di mana? Wilayah mana? Dia tinggal di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksud Bapak 6, apa maksudnya Bapak 7, bertanya seperti itu yang 8, tidak begitu perlu? Oh, perlu Pak, supaya Anda tahu bahwa surat itu dituliskan oleh Paulus untuk Filemon di wilayah Efesus, bukan di wilayah Indonesia. Jadi kalau Bapak Anda udah pendeta berarti? Kenapa? Udah pendeta Bapak? Silakan Anda suruh pendeta belajar sama Bang Suma. Itu penting supaya bisa tahu bahwa arah yang muncul kemudian dari pengajaran Bible itu sendiri harus diluruskan kemudian. Jangan surat yang ditulis untuk orang yang ada di Turki, orang di Indonesia merasa pula itu surat untuk orang Indonesia. Seperti Yesus yang diutus hanya kepada Bani Israel, yang bukan Bani Israel jangan merasa bahwa Yesus itu diutus untuk dia. Kekacauan itu muncul kemudian ketika Yesusnya
datang hanya untuk Bani Israel, tapi kemudian ditambah-tambahkan ajarannya, dikatakan Gini diutus loh, untuk Pak. seluruh umat manusia. Kalau Gimana dong? Bapak ngomong seperti itu, berarti Bapak orang Yahudi kah? Dari Saya mana? bukan orang Yahudi. Jadi kenapa Bapak berhak ngomong seperti itu? Loh, apa salahnya kalau saya ngomong sesuai dengan kebenaran yang ada? Gini loh, Pak. Siapapun bisa. Kalau Daripada Bapak yang percaya- memiliki kitab tapi tidak sesuai dengan isi kitabnya, mending saya yang tidak beriman kepada kitab itu, tapi saya berkata sesuai apa yang tertoreh di dalamnya. Gimana dong? Gini loh, Pak. Bapak sendiri nggak ngerti Pilemon, Pak. Pilemon itu di sebelah barat daya Turki, Pak. Bapak sendiri nggak tahu, Mbak Juma tahu. Jadi mestinya Bapak yang berguru ke Mbak Juma. Begini gitu loh, Pak. Sebenarnya begini, kalau saya simak Bapak ini, dia tidak mempercayai kitabnya orang Israel, tapi dia bisa memberitakan kitabnya orang Israel. Itu nggak masuk akal. Saudara, yang saya baca ini bukan kitabnya orang Israel, yang saya baca ini kitabnya orang Indonesia, beragama Kristen. Saudara jangan mengatakan kitab Anda itu kitabnya orang Israel. Enggak, bukan. Perjanjian lama itu bukan kitabnya orang Israel. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh yang sudah mengalami revisi, dan koreksi. Dan disesuaikan di abad pertama dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Jangan Anda bilang yang ada di tangan Anda itu kitabnya orang Yahudi, bukan. Itu murni kitab saudara yang ditapis dari terjemahan kitab Tanakh. Nah, kalau kitab Tanakh itu kitabnya Yahudi. Kalau ini adalah kitabnya orang Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu yang benar. Silakan. Jadi begini loh, Pak Juma, sudah saya Siap. bilang sama Bapak, bahwa tanpa Alkitab pun sebenarnya Injil itu sudah ada. Jadi karena bodohnya orang, makanya sampai harus dibuat buku, nggak bisa cukup hanya diajari dengan kata-kata, bahkan harus datang memberikan contoh. Bahkan itu pun manusia tidak mampu memahami, karena Injil itu suatu rahasia, Bang Juma, bukan kitab. Supaya Bapak tahu. Jadi Oke, jangan Bang. Bapak berbicara banyak kali tentang Alkitab itu. Inti Alkitab, Injil itu bukan seluruh, itu hanya dikatakan, kalau dikatakan dalam kitab Injil, kalau ditulis semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dunia ini nggak cukup untuk memuat. Jadi cukuplah itu Pak Juma. Tapi Injil itu sederhananya, tapi tidak mampu didengar dan dimengerti manusia. Jadi kalau Bapak bilang Injil ada sama orang Muslim, itu jelas nggak ada, karena orang kalian pun nggak mengerti Injil. Nah, itu dia. Oke, baik. Jadi saya luruskan, Pak ya. Kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Kata Injil adalah kata yang ada dalam Al-Quran yang kemudian dipakai oleh orang Kristen Indonesia. Kalau Anda mengatakan saya tidak mengerti Bible, Anda keliru. Jadi begini, Sabar Bang. Yang diterangkan kemudian di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12 itu adalah kitab Al-Quran, bukan kitab saudara. Kita lihat. Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Bible tidak bisa dibaca. Apanya yang tidak bisa dibaca di Bible? Tapi Al-Quran. Al-Quran sudah mendunia. Apakah Anda bisa membaca? Tidak. Membacanya pun Anda tidak akan paham isinya kalau tidak menggunakan disiplin ilmu yang ada. Jadi Al-Quran itulah yang tidak bisa kemudian dipahami dengan sembarangan. Kalau Bible apanya yang tidak bisa dipahami? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Apa yang tidak bisa dipahami di situ? Begini loh Pak. Justru dalam nama Yesus itulah ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi orang Kristen. Karena tanpa Yesus, orang berdosa tidak akan pernah berkenan kepada Bapa. Semua harus dibinasakan. Karena jelas di dalam hukum Taurat dikatakan, bila mana seorang manusia berdosa bertemu dengan dia, tidak ada seorang pun yang hidup, akan binasa. Tetapi oleh Tuhan Yesus anaknya sendiri, seperti saya bilang tadi, jangan kita samakan kita dengan orang Israel, orang pilihan Tuhan. Kita ini termasuk orang yang dikutuk secara Taurat, tidak akan pernah berkenan kepada Bapa surgawi. Tetapi oleh Tuhan Yesus kita diperkenankan. Jadi itulah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Secara Taurat kita lihat semua bangsa-bangsa adalah kafir. Itu dogma, Pak. Itu dogma. Bukan dogma.
Mana coba tunjukkan dalil. Kalau bukan dogma harus ada dalil. Mana dalilnya Taurat diutus untuk seluruh umat manusia? Loh, Pak. Dalil. Bilang Bapak dogma. Dalil. Jangan bilang Bapak dalil. Kalau bukan dalil, kalau tidak ada dalil berarti dogma. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Mana dalilnya, Pak? Saya sudah berikan dalil hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 174. Yeremia 31. Ulangan 4, ulangan 6. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Tunjukkan dalilnya, datanya. Begini loh, Pak. Kenapa Bapak pakai Taurat kalau Bapak bukan orang Israel? Saya nggak pernah pakai Taurat. Saya pakai Al-Quran. Iman saya Quran. Saya bukan menganut Taurat. Saya bukan Bani Israel dan saya bukan bunglon yang suka nyamar-nyamar. Kenapa Bapak pakai Taurat? Itu yang anehnya. Saya tidak gunakan Taurat. Itu bukan kitab saya, itu kitabnya Bani Israel. Al-Quran bukan Taurat. Kalian mengambil kita orang Israel atau tidak? Mana ada kitabnya Bani Israel kami ambil? Cara sembahyang kalian itu sembahyang orang Israel itu, Suma. Itu dia ada di dalam Al-Quran suci kami, ayat suci Al-Quran kami. Secara Taurat, Suma, kalian tidak ada bangsa lain yang bisa berkenan kepada Tuhan. Sudah saya sampaikan. Al-Quran kami yang mengajarkan kami demikian. Bukan Taurat yang mengajarkan kami. Al-Quran kami yang mengajarkan. Makanya saya bilang. Nah sekarang yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan sekarang. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Itu dulu. Kenapa terjemahan kitabnya Yahudi ada di agama Anda? Karena kami tahu, karena kami percaya bahwa hukum Taurat itu, kitabnya orang Yahudi itu membuktikan bahwa orang kafir itu tidak akan pernah kepada Tuhan, sehingga kita harus percaya kepada Yesus. Itu luar biasa. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ada di agama Anda? Itu loh yang saya tanya. Ada nggak legalitas dari Tuhan? Supaya terbukti bukan bahwa supaya, bukan dalam supaya. nama Yesus ada keselamatan, Pak Juma. Jadi ada tidak legalitas. Harus lahir Tuhan Yesus. Begitu ada tidak legalitas. Ada tidak legalitas dari Tuhan yang mewahyukan Taurat kepada Bani Israel, kepada kalian orang Kristen. Ada nggak legalitas itu? Sudah jelas ada. Sudah sampaikan sama Juma. Taurat itu membuktikan bahwa tidak ada manusia yang berkenan kepada Tuhan selain oleh karena nama Yesus. Jadi itulah makanya kami buktikan. Saya tidak butuh dogma. Saya butuh legalitas. Mana? Tertulis di mana? Bahwa hukum Taurat, kitab Taurat itu diwahyukan untuk orang Kristen. Mana? Tunjukkan ke saya. Silakan Bang. Ayo. Jadi Pak Juma, sudah saya sampaikan, sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum dia datang, sudah dibuat. Kenapa Anda bawa-bawa Yesus? Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya, kitab yang bernama Torah itu adalah kitab untuk Bani Yakub, umatnya Nabi Musa. Camkan itu baik-baik. Kristen bukan umatnya Nabi Musa. Taurat diutus di atas muka bumi ini sebagai firman Tuhan, bukan untuk orang Kristen, tapi untuk kaumnya Nabi Musa. Tetapi karena Yesus orang Israel itu telah layak memberikan kami jalan. Saya butuh legalitas. Saya butuh legalitas. Kalau Anda sulit menunjukkan kepada saya Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, oke lah. Tidak untuk orang Kristen itu Pak, saya bilang. Kenapa ada di kitab saudara? Semua bangsa itu sudah menjadi kafir. Tetapi Taurat itu memberi petunjuk hanya oleh Yesus. Kafir-kafir itu bisa menjadi layak bagi Bapa Surgawi. Itulah luar biasa. Anda menggunakan kata kafir ini sembarangan, bukan pada tempatnya. Orang yang disebut kafir itu adalah ketika datang perintah kepadanya, kemudian dia tidak taat kepada perintah itu, barulah disebut kafir. Bukan Pak Juma. Di luar orang Israel itu kafir semua. Oh, itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Yang disebut kafir itu adalah yang datang kepadanya perintah, tapi mereka tidak mau menerima perintah itu. Itulah yang disebut kafir. Pak Juma, Bapak bilang
kita Israel itu Bapak percayai, tentunya nggak Bapak percayai. Itu anehnya. Kalau kami karena ada petunjuk Taurat saya ini, percaya, makanya kami menerima Kristus. Saya percaya bahwa kitab Taurat itu diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen ini penumpang gelap, bukan Bani Israel. Inilah yang saya uraikan tadi, bahwa dari Nabi Isa alaihissalam kami di dunia Juma. Tetapi bagi surga kami jelas Juma. Itu mana dia. Coba Orang Israel. Dari semua pertanyaan saya tak ada satupun yang Anda jawab. Sudah saya bilang, Pak. Mana jaminan Israel surga? Jaminan surga yang Anda punya dari mana? Israel yang melegalkan kita bagi Tuhan. Saudara, jaminan surga yang Anda punya itu jaminan dari mana? Ragunan? Dari mana jaminan surga Anda? Dari petunjuk Taurat. Itulah namanya Mesias. Jangan bohong, Pak. Jangan ngarang-ngarang, saudara. Jangan bermimpi. Jangan bermimpi. Jangan mimpi. Di mana ada Kristen bisa diselamatkan oleh Taurat? Di mana? Hah? Taurat itu menunjukkan supaya orang kafir itu diselamatkan oleh Yesus. Tidak ada keselamatan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Kalau Taurat tidak ada hubungannya dengan Kristen, saya lebih mudahkan persoalannya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Coba tunjukkan apa hubungannya Yesus dan Kristen. Yesus itu menebus orang-orang yang percaya kepadanya, seperti sampaikan tadi. Di mana Yesus mengajarkan itu? Mana dalilnya? Kalau dalilnya itu, Pak, dalam kitab Wahyu, baca Bapak. Ada Wahyu itu. Pak, yang saya tanya hubungannya Yesus dengan Kristen. Harusnya saudara sabar. Itu, Pak. Itu sabar. Harusnya Bapak menjawab. Hubungan Kristen itu dengan Yesus tidak ada. Tapi hubungan Kristen itu ada muncul kemudian klaimnya ketika orang Kristen beriman percaya kepada kitab Wahyu. Wahyu, sabar. Itu semua kita orang Kristen. Sekarang kitab Wahyu ini apakah dikenali oleh Yesus? Kristen itu ditulis orang Israel, bukan orang itu bohong, itu bohong. Itu bohong, Pak. Itu bohong. Itu dusta. Kitab Wahyu tidak ditulis oleh orang Israel, bukan orang Israel yang menulis kitab Wahyu. Sampai detik ini tidak diketahui siapa penulisnya. Hanya diklaim aja yang menulis adalah Yohanes, tapi bukan untuk penulisan murid Yesus. Sekarang begini, apakah Yesus Alkitab itu orang nggak ada orang Yahudi nulis Bible. Perjanjian Baru itu tulisan orang-orang yang tidak dikenal. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, itu ngarang. Itu ngarang. Itu karena ngarang. Dia sudah ada di surga pada masa itu, cuma. Itu ngarang. Abang tahu kitab Wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada di situ. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Itulah namanya kami orang percaya, Juma. Itulah tandanya si Juma nggak percaya. Ya itulah dogma. Itulah dogma. Itulah yang disebut dogma, Pak. Itulah yang disebut dogma. Orang Kristen itu jelas karena orang Israel yang jelaskan. Sekarang coba Anda terangkan dulu hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Wahyu dituliskan tahun 100, Yesus terangkat ke langit tahun 33. Coba. Kasih benang merah dulu. Kasih benang merah dulu. Apalagi itu? Apa itu? Apa itu? Burung merpati, burung garuda, atau apa itu burung kudus? Benar, itu burung merpati, burung garuda itu cuma. Yang bisa menghubungkan semua manusia dalam satu roh. Oke. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis Roh Kudus di kitab saudara? Roh Kudus itu banyak di dalam Injil. Oh, di Injil Indonesia. Di Injil Indonesia. Injil Indonesia. Ada nggak di Injil Yunani? Udahlah Pak Juma. Kayaknya Pak Juma itu pengejeknya, bukan mau belajar. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Tadi saya tanya, saudara, yang saya tanya, hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Yesus naik ke langit tahun 33, Wahyu ditulis tahun 100. Ada jaraknya 60 tahun lebih. Dari mana kitab Wahyu ini? Jaraknya itu membuktikan
wahyu itu datang dari Tuhan Yesus kepada si Dari mana Yohanes. datangnya? Dari mana datangnya? Yesus sudah tidak ada. Tahun Di 33. surga masih hidup. Emangnya Yesus mati? Yesus itu hidup, Juma. Yesus di surga. Wahyu, penulis wahyu di Pulau Patmos, nyambungnya di mana? Pakai sinyal, Juma, pakai sinyal. Oh, pakai sinyal. Kita bisa kita ngomong, Juma. Oh, Tahu sinyal? pakai sinyal. Iya. Sinyal kita ini harus pakai tower, Juma. Ya, pakai Kalau itu tower. nggak usah pakai tower. Hubungan kita dengan Tuhan itu Roh Kudus namanya sinyalnya, Juma. Nah, menurut Yesus sebelum dia Itu terangkat luar ke langit. biasa. Sinyal kalian kan nggak ada ke surga, Juma. Menurut Yesus, sebelum dia terangkat ke langit, dia katakan apa? Yang datang setelah dia Yesus atau penolong lain? Penolong lain itulah Roh Kudus, Juma. Nah, Itulah yang datang ke sinyal. Pulau Patmos Anda akui tadi siapa? Sinyal itulah penolong yang lain, Juma. Mulai ngaco, mulai nipu diri sendiri. Sinyal ini, Juma. Mulai Semua nipu. bisa kita cari Nah, ini di sinyal, kekacauan seperti inilah yang kemudian memutuskan tali pengajaran jalan lurus itu dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinyal itu Munculnya ada ajaran-ajaran sinyal seperti Roh Kudus. ini. Di Pulau Patmos ada makhluk datang ngaku-ngaku Yesus. Ya, di padang gurun menuju ke Damsik ada makhluk gaib datang, makhluk halus datang ngaku-ngaku Yesus. Pengajaran-pengajaran inilah yang memutuskan tali pengajaran yang lurus dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Pembengkokan ajaran Nabi Isa dengan propaganda-propaganda yang Anda jabarkan itu tadi. adalah Roh Kudus, Juma. Kita ini Yesus berkata di dalam kitab saudara, yang datang setelahku itu adalah penolong lain. Sedangkan Anda mengatakan yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu adalah Yesus. Sudah nggak nyambung. Sudah ketahuan bahwa yang datang di Pulau Patmos itu siapa. Oke? Maaf Bung, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Hak itu akan tetap berdiri dengan tegak, ya. Dan kesesatan itu akan tengkurap, tidak akan pernah berdaya. Inilah yang terjadi. Sekuat apapun Anda berargumentasi, kalau hanya dogma, doktrin, tidak akan pernah bisa mengalahkan kemudian kebenaran. Demikian. Tidak akan pernah bisa mengalahkan. Waduh. Silakan Bang Handi. Parah kalau diskusi kok gak pakai data gitu. Gak nguasai data. Ditanya apa, jawab apa, bahas apa. Kemana-mana. Kayaknya ini Bapak ini saya harus bawa rekreasi ke daerah Pilemon nih. Cuman punya pisang gak nih ya ke Turki ya, gitu. Untung aku udah minum Boltrex Bang Handi, jadi santai. Pak Denny aja sendiri puyek. Evangelis lo tadi itu. EP itu kan evangelis ya? Apa? Evangelis ya? Evangelis ya, paling evangelis. Iya, evangelis, FVT evangelis biasanya. Arti evangelis apa sih? Si evangelis gitu. Apa? Pak Effendi, ada ya? Effendi Simanjuntak, silakan Bang. Nggak nanya dulu agama saya apa, Pak? Ya boleh diperkenalkan Bang. Bapak agama apa, Pak? Islam Bang. Oh ya, saya Kristen, Pak. Oh iya. Mau disambung topik tadi Pak, silakan. Untuk kata menyambung, saya baru masuk, Pak. Baru ngelihat, Pak, mendengar. Belum tahu. Tadi topiknya sih mengenai apa ya dari awal tadi ya? Baptisan. Mengenai Yesus itu dibaptis itu tujuannya apa? Dari situ baru mulai tadi Pak. Oke, kalau itu pertanyaan Anda, kalau memang situ Islam, nggak penting, Pak. Jadi nggak usah saya ngomong Pak ya? Iya, Bapak taunya Alkitab Bapak aja. Jadi kalau begitu saya tidur dulu ya Pak ya. Terus Bapak nggak naik ke sini ngapain? Harusnya jangan diturunin. Kalau dia minta silakan dinaikkan supaya Indonesia tahu. Sampai turunin. Naikin lagi. Dinaikkan lagi teman-teman. Naikin. Aduh. Dinaikkan. Kalau orang yang sok pintar, yang sombong kayak gitu, itulah yang perlu kemudian kita jadikan sebagai bumper. Sendok garpu. Jadikan bumper, jadikan sebagai dasar untuk memuntahkan semua kebenaran. Ya itu dia. Ya, Saudara Effendi, silakan.
Sorry Bang Juma, bukannya soal pintar ataupun gimana. Iya, saya suka dialog dengan orang pintar, Bang. Saya nggak pintar, Pak. Saya nggak ngerti. Saya nggak walau-walam kalau untuk namanya beginian, Pak. Sorry, Pak. Ya, terus apa yang perlu kita bincangkan ini? Nah itu makanya satu hal aja kok yang aku mau berikan. Apa itu? Kuatkan aja kitab kalian, udah itu aja kok. Nggak usah berdebat yang kayak beginian, apalagi kamu Juma. Kamu itu sering banget mengatakan sesuatu yang apapun yang tidak penting kamu pikirkan. Kamu itu di sini, oke lah, kamu itu orang pintar, mengerti soal semuanya. Kalau saya mah enggak. Tapi maksudnya apa ini? Enggak, udah lebih baiknya itu begini loh. Lebih baiknya begini loh. Udah, kamu itu kuatkan aja di Alkitab kamu, Al-Quran kamu gitu loh. Nggak usah ataupun gimana pun nggak usah. Jadi kita itu biar bertoleransi baik-baik aja. Nggak usah yang gimana, yang ribut apapun gimana, nggak usah. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Satu keadaan yang harus saudara pahami bahwa kita ini manusia, makhluk yang kemudian bersosial, yang memiliki sejarah hidup dari nenek moyang Adam alaihissalam. Selaksana kita hidup di Indonesia, ada yang disebut Orde Lama, ada yang disebut Orde Baru, dan juga ada yang disebut Reformasi. Agama Anda dilahirkan dari Orde Lama, Nabi Musa hidup di Orde Lama, dan agama Anda di Orde Baru. Islam datang sebagai reformasi. Nah, orang yang bijak, orang yang arif adalah orang yang bisa melihat skala prioritas kehidupan ini dengan mendudukkan perkara ilmu, disiplin ilmu, informasi, pengetahuan, dan apapun itu. Ketika kemudian agama kita mengajarkan kita untuk disampaikan kepada orang lain, dan agama orang lain juga diperintahkan di dalam niat keagamaannya untuk disampaikan ke orang lain, maka kita harus siap ditelaah. Maka agama kita siap untuk dikritisin, karena agama kita disajikan untuk supaya orang lain juga masuk ke dalam agama ini. Begitu juga Islam, agama kami siap dikritis, agama kami siap kemudian untuk ditelaah, agama kami siap untuk kemudian disanggah apa yang menjadi poin di dalamnya. Nah, kalau sebuah kebenaran, Pak, siapapun yang mempretelin kebenaran itu akan tetaplah menjadi sebuah kebenaran. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebuah kesalahan dijadikan sebagai sebuah kebenaran, sekuat apapun kesalahan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, ia akan nampak tetap saja sebagai sebuah kesalahan. Agama yang benar harus berani untuk diperbincangkan. Apatah lagi kalau agama itu sudah masuk ke dalam agama lain. Nah, yang ada di negara kita ini adalah Islam berdiri dengan Islamnya, Islam tegak dengan akidahnya, tapi agama saudara. Permasalahannya itu di situ. Agama saudara yang masuk ke dalam dapur agama Islam. Ketika umat Islam mengangkat bicara, muncul saudara mengatakan, urus aja agamamu, urus aja kitabmu, ngapain kau urus kitabnya orang lain, ngapain kau urus agamanya orang lain. Padahal sejatinya adalah Kristen agama syiar. Kristen itu ada punya amanat agung, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Islam itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan, agamaku dengan agamaku. Nah, ini yang offside. Ini yang offside agama saudara. Yang offside itu agama saudara. Maka yang harus diperbaiki dan menarik diri mundur pada posisi semula adalah agama saudara. Kami biasa-biasa aja, Islam dengan Islam kami. Tapi Kristen offside, masuk ke dalam zona keislaman. Bible merangsuk masuk ke Al-Quran, sehingga istilah-istilah Al-Quran itu dicatut masuk ke dalam Bible. Itu titik permasalahannya. Silakan. Silakan Pak Effendi ditanggapi titik permasalahannya di situ, Pak. Maksud aku gini loh, untuk Juma ya, untuk Bang Juma nih.
Kalau yang seperti Bang Juma mengatakan begitu, ya gini loh Bang Juma. Udahlah, Al-Quran kamu aja lu panjangin gitu loh. Lu aktifin semuanya yang lu tahu soal Al-Quran kamu. Ego. Sorry bro. Sebentar ya, aku nggak sampai aku 5 menit, paling 1 menit ya. Maksud aku gini, jadi apa salahnya sih kalau soal untuk berdebat beginian nggak bakalan ada habisnya gitu loh. Apalagi namanya Bang Juma, siapa ini? Nggak ngerti lah aku siapa ini. Aku juga nggak paham, cuman aku selalu ngikutin beginian kan. Apa salahnya kita itu berdamai baik-baikan gitu loh. Ngapain kita menghancurkan sesuatu agama yang tidak kita ngerti gitu loh. Apalagi soal Bang Juma ini kan orangnya kan nyocor orangnya apa gimana gitu loh. Oke lah kalau untuk pembenaran itu ada di pihak klien, ya udah gitu loh. Nggak usah dikutip-kutip Alkitab kita. Cukup Al-Quran kamu gimana baiknya, udah. Ya kalau memang Al-Quran kamu diikutin manusia-manusia yang ada di Indonesia, ya wes gitu loh. Nggak harus mengatakan lah beginilah Yesus beginilah apalah, nggak ada artinya. Yang ada nanti kita tahunya itu tahu nggak di mana kita? Pasti nanti di surga ataupun di neraka itu pasti ketemu. Kalau memang kita di mana nih gitu loh, baru tahu. Oh ini ya Yesus ya, oh ini ya Allah ya, ini ya Nabi Muhammad ya. Baru kita tahu semuanya gitu loh. Kalau memang cari cuan kita begini yang buat apa gitu loh. Udah 1 menit Pak, udah 1 menit. Oke, nggak apa-apa. Kita stop, ngomong aja. Silakan. Lanjut Pak. Jadi saudara itu tidak mengerti keadaan. Agama Anda itu diajarkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15, bla bla dan seterusnya. Kemudian baptislah semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Berbekal dari data-data itu, kemudian di agama Anda itu ada kekuatan untuk mengkristenkan seluruh orang, termasuk orang Islam. Upaya yang dilakukan bukan hanya sekedar seperti itu aja, tidak. Upaya yang dilakukan oleh agama Anda yang diharuskan menjadikan semua bangsa menjadi Kristen, itu mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Sampai-sampai mulut Anda itu, lidah Anda, lebih fasih mengatakan Alkitab, lebih familiar menyebut kata Alkitab daripada menyebut kata Bible. Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran, kitabnya umat Islam. Tapi Anda lebih cinta sebutan Alkitab. Kenapa demikian? Karena agama Anda memang diajarkan untuk mengkristenkan orang Islam. Maka ketika kami angkat suara, angkat bicara, jangan kemudian kami disuruh diam, sementara kalian tetap aja menggencarkan agama kalian. Tetap aja kemudian misi pemurtadan terjadi di mana-mana, sementara kami disuruh diam. Sedangkan di sisi lain, selain Anda memurtadkan orang, mengajarkan orang menjadi Kristen, kitab Anda juga mengambil istilah-istilah kitab suci kami. Kalau ini semua mau dihentikan, jangan mengatakan urus semua agamamu. Justru saya menyampaikan Al-Quran membahas tentang keadaan umat sebelum Islam. Al-Quran membahas tentang Tuhan yang kalian sembah. Al-Quran membahas tentang kitab yang kalian gunakan. Itu Al-Quran saya. Dengan demikian ketika saya disuruh berhenti, berarti saya disuruh berhenti belajar Quran, menyampaikan Quran. Tidak boleh. Sekarang solusinya cuma satu. Supaya tidak ada perdebatan di Nusantara ini. Apa itu? Sederhana. Orang Kristen lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran dari kitabnya Kristen. Maka dialog, debat, selesai. Jangan saudara menyuruh kita berhenti, tapi kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran. Coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Kami yang mayoritas, harusnya kami yang mengambil istilah-istilah Bible. Supaya kalian yang sedikit ini semakin masuk Islam. Tapi yang terjadi adalah kalian yang sedikit ini yang usil kepada kami yang banyak ini supaya kalian ingin menyamai posisi satu sama.
penduduk Indonesia sama-sama 50-50, 50-50. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke Bible, supaya Islam yang awam bisa kalian murtadkan. Udah Pak. Itu fakta. Jadi nggak usah lagi banyak cerita. Kalau kalian tidak mau berdebat, tidak mau ada diskusi seperti ini, tidak mau agamamu itu dibahas, tanggalkan, lepaskan semua istilah Al-Quran di kitab saudara. Selesai. Itu aja solusinya. Silakan. Bang Suma. Iya, silakan Bang Den. Itu saya masuk di garda paling terdepan. Saya setuju sekali dengan pernyataan begitu seperti dong. itu. Bang Dani seorang Kristen, dan dia sangat setuju ketika istilah Islam di dalam Bible-nya Kristen Indonesia dilepaskan supaya tidak ada diskusi seperti ini. Jangan kemudian Anda seakan-akan memasang ranjau di mana-mana supaya umat Islam ini terjebak dalam debat, terjebak dalam diskusi, kemudian dilaporkan. Nah, ini berdebat tentang Kristen. Lapor, tangkap, penjarakan. Padahal yang memasang perangkap-perangkap untuk kami berdebat kalian sendiri. Kalian mengambil istilah kitab suci kami. Kami diam. Oh, nggak bisa. Kami harus tetap menyuarakan. Kristen harus punya wajah. Kristen harus kembali kepada jati diri, harga diri. Apa itu? Gunakan pakaianmu sendiri, yaitu kitab yang kalian gunakan dalam bentuk bahasa Yunani, terjemahkan dengan jujur dan benar ke dalam bahasa Indonesia. Jangan masuk ke dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Demikian. Silakan. Jadi nggak usah berprinsip kayak gitu Bang Juma. Jadi seakan-akan Bang Juma itu mengatakan soal untuk kata kami ini yang mengambil semuanya yang ada di Al-Quran. Bang Juma nggak boleh Bang Juma. Nggak ada. Alasannya? Nggak pernah. Kalau untuk kami ini kan diajarkan kasih. Jadi nggak ada. Kasih tapi mencuri Bang. Oh tidak. Itu kami mengatakan Bang Juma. Kalau tidak mencuri, lalu istilah Al-Quran yang ada di Bible ini dari mana? Bang Juma, sebentar dong Bang Juma. Nanti kamu baru ngomong, nggak apa-apa. Kamu panjang juga nggak masalah. Jadi kamu mengatakan mencuri lah, inilah itulah. Gini loh Bang Juma. Bagaimanapun sejarah mengatakan loh Bang Juma. Kalau untuk kata Allah, nggak pernah mencuri. Lalu Itu dari mana? Dari dahulu kala loh Bang Juma. Waduh. Sebelumnya ada Bang Juma, sebelum Bang Juma lahir dari rahimnya ibunya Bang Juma, Allah itu udah ada zamannya. Dulu aku nggak ngerti soal begituan, tapi sedikit paham aku ngerti gitu loh Bang. Bukannya berarti Bang Juma itu mengatakan begini. Oke lah, kalau Bang Juma sakit hati soal begituan, yang ada Bang Juma itu harusnya gini loh. Ya udahlah, apapun pendapat yang namanya di warga negara Indonesia ini, mau dia mengikutin siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau apapun, nggak harus Bang Juma mengolok-olok. Oke lah, seorang arkeologi, seorang apa nggak aku ngerti apa apologetnya. Dicabut Pak, nggak ada yang olok-olok Pak, dicabut Pak, nggak ada yang olok-olok, dicabut. Ya, istilah banyak. Kalau untuk itu banyak, mengolok-olok banyak. Nanti kalau untuk videonya banyak banget yang namanya Yesus beginilah, Yesus inilah. Aduh, kalau soal itu. Tapi untuk begituan nggak usah lah kita lah. Apa salahnya sih kita orang Indonesia kok? Namanya ini bukan negara Islam, bukan. Hanya kalian mayoritas, itu aja. Kami minoritas. Kan sudah disampaikan tadi permasalahannya. Kok Anda ini udah tua tapi nggak paham? Biar dulu baju lurusin. Oke, baik. Nah itu maksud aku gitu loh. Jadi kalimat aku gini loh, kalimat aku nggak panjang, cuman gini. Apa salahnya kita loh? Kalau kita itu bersaudara, udah. Bersaudara nggak usah, oke lah, kamu boleh ataupun apa gimana. Aku nggak mau Islam aku diapa-apain nama Kristen, gitu loh. Dan aku juga berbicara kok orang-orang namanya teologi orang Kristen, aku mengatakan ke semuanya, ke orang ke Agatha, ke ini semuanya aku bilang begituan. Apa salahnya? Nggak usah lah begituan. Apa salahnya kita itu nggak ada kata dendam, nggak usah beginilah begitulah, uruslah agama masing-masing aja gitu loh, nggak usah mengatakan begini, katakan begitu. Bang, saudara pahami, semua yang terjadi, yang Anda dengarkan, yang Anda lihat, yang Anda rasakan hari ini itu adalah buah hasil dari apa yang kalian tanam. Jadi jangan Anda banyak videonya, Bang Suma kayak siapa yang menyebabkan itu terjadi? Oke, aku paham Bang Juma, aku paham itu ya. Oleh karena itu kalau sudah paham, maka yang Anda harus lakukan adalah
rapatkan barisan Persekutuan Gereja Indonesia, gugat lembaga Bible untuk menerbitkan Bible baru yang tidak ada lagi istilah-istilah agama saudara. Kalian Islam di dalamnya. Itu aja pun. Nggak boleh itu nggak. Itu egois kamunya, nggak boleh gitu Bang Juma. Oh, berarti Anda tetap akan memasang perangkap-perangkap untuk kemudian supaya kami terperangkap dan masuk ke dalam penjara kalau begitu. Dan kami tidak akan pernah mundur. Saya sendiri Bang Suma tidak akan pernah mundur. Pahami itu. Perangkap-perangkap yang kalian inginkan supaya menjadikan korban banyak di Indonesia ini, silakan. Kalau Anda tidak mau berhenti, kami pun tidak akan pernah mundur. Iya, kalau soal itu aku paham Bang Juma. Bang Juma itu nggak bakalan mundur bagaimanapun. Namanya juga agama. Oleh karena itulah kemudian kalau Anda ajaran kasih, sebelum ada korban banyak berjatuhan, bikin surat pernyataan seluruh gereja Indonesia untuk mendesak lembaga Bible Indonesia melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Selesai bukan? Dan itu tidak akan membuat Kristen akan berkurang, tidak akan membuat Kristen itu kurang cantik, tidak akan membuat Kristen itu kemudian tertinggal, tidak akan membuat Kristen itu terhina. Lepaskan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible, selesai kita. Dengan mengatakan begitu, Bang Juma udah membuktikan semuanya itu kesalahan dari Bible. Apa gimana? Istilah Al-Quran yang kami minta untuk dilepaskan dari Bible, itu aja pun. Kan kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Jadikan semuanya murni bahasa Indonesia. Jangan gunakan istilah Al-Quran. Supaya nampak agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Supaya nampak Kristen, agama kasih. Tidak ngambil dan tidak mencatut kemudian istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam masuk ke dalam Bible. Lalu digunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Memang itu udah pasti yang seperti kata Bang Juma. Yes. Oh, nggak bisa Bang Juma. Ini satu. Dengarkan saudaraku. Allah yang kami sembah. Coba sekarang ini sambil dengarkan saya buka Google sekarang. Anda lihat kata Allah di dalam bahasa. Kita dari Google Bang Juma, jangan. Oh, kalau begitu silakan Anda belajar dari Bible atau langsung kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Di dalam Bible Allah diambil masuk ke dalam Bible. Baca Markus 1 nomor 1. Yesus adalah anak Allah. Apa enggak kurang ajar itu? 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab karena kebodohan Allah. Apa enggak sakit hati kami? Allah kami dikatakan bodoh dalam kitab saudara. Sementara original teks kitab saudara kata Allah itu tadinya adalah berasal dari kata theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Kenapa tidak dikatakan dewa saja? Bukankah kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bukan ke dalam bahasa Arab? Maka ketika theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka jangan Allah tetapi adalah dewa atau Tuhan atau sembahan. Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami yang kami sucikan, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sembah? Anda ambil masuk ke dalam Bible menjadi tai di dalam. Coba, boleh tidak kita ambil juga nama Yesus, kita gunakan pada tempat yang tidak semestinya? Tidak boleh, karena kami menghargai kemudian saudara-saudara kami umat Kristen. Tapi kalau Kristen mati rasa, tidak pernah mau merasakan apa yang kami rasakan. Dengan seenaknya mengatakan karena kebodohan Allah, kita ini adalah anak-anak Allah. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi seorang manusia, lalu mati digantung di atas pohon. Apa enggak sakit hati kami digituin Tuhan kami? Kalau saudara mengatakan Theos, Tuhan, Elohim, sembahan, Yahweh, silakan bung saudara, lakum dinukum waliyadin, silakan dengan agamamu. Tapi faktanya kalian terlalu menyakitkan hati kami. Kenapa umat Islam itu tidak angkat bicara? Karena mereka tidak tahu. Ternyata isi Bibelnya Kristen rupanya kayak begitu ya Bang Suma. Yes. Jadi selama ini yang mereka sebut Allah itu adalah Allah. Ya, itu adalah kata Allah yang mereka umpetin dengan sebutan Allah. Supaya tidak terlihat bahwa itu adalah Tuhannya umat Islam yang mereka pakai. Oh kayak gitu, yes. Jadi selama ini yang mereka katakan Yesus anak Allah itu anak Allah. Ya. Dari mana lagi? Kalau dia mengambil dari bahasa Indonesia Allah, Allah itu bukan Tuhan, Allah itu semisal. Allah rumah itu
terlihat ala masjid, rumah itu terlihat ala rumah orang Belanda. Itu ala semisal. Kalau bahasa Indonesia, ala dalam bahasa Yunani, ala itu artinya dalam bahasa Yunani apa? Seperti, atau seakan-akan, atau tetapi. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, ala itu artinya apa? Sumpah serapah. Jadi satu-satunya kandidat kata Allah itu adalah Allah. Ibrani bukan, Yunani bukan, Indonesia juga bukan. Berarti larinya ke Allah. Mau Anda umpetin kata Allah, ada lagi yang mengatakan begini, oh itu bukan Allah, karena itu bukan alif, bukan lam, bukan H, tetapi itu adalah huruf A, L, L, A, H. Itu adalah huruf Latin. Kalau itu huruf Latin, berarti asalnya murni harus Indonesia. Apa Allah di Indonesia? Ada? Tak ada. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwasanya Latin itu bukan Allah, tulisan alif, kemudian lam, a, h, dilatinkan, pasti seperti itu adanya. A, L, L, A, H. Itu Latinnya. Sekarang, mari kita buka-bukaan. Theos. Saya tanya kepada yang ada di sini. Tolong dijawab. Theos, Latinnya apa? Silakan. Ada yang bisa jawab? Theos, Latinnya apa? Theos, Latinnya apa? T-H-E-S. O-S. Itu Latinnya. Bukan A, L, L, A, H. Kampret. Kampret betul, mereka kampret. Anda ingin berbicara mengenai Latin, Anda ingin menggunakan loncatan berpikir, Anda ingin menguji ilmu mantik, Anda ingin kemudian main peta umpet dengan saya, dengan permainan kata-kata, ilmu Anda belum sampai, IQ Anda belum nyampe ke sana. Anda ingin mengatakan A, L, L, A itu huruf Latin. Oke, sekarang tunjukkan huruf Latinnya Theos. Larinya ke A, L, L, A, H atau tidak? Kalau tidak, pasang matamu biar ku colok pakai linggis. Gak ada umat Islam yang belajar yang bisa kalian tipu. Gak ada. Gak ada umat Islam yang mendalami materi ini yang bisa kalian bodohi. Tak ada. Kamu keberatan. Karena kami mengklaim kata A, L, L, A, H itu adalah Latin. Jangan kau pakai oke. Kalau Anda merasa punya hak Theos, coba Anda latinkan. Kalau Anda sudah melatinkan Theos, apakah jadinya A, L, L, A, H? Bukan. Lalu Latin A, L, L, A, H itu bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Dari kata Allah. Itu sudah pasti. Jadi jangan ngadi-ngadi melakukan tipuan-tipuan dengan Bang Suma. Jangan. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, terima kasih saudara siapa tadi namanya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Yang pasti pertanyaan saudara, materi Anda bagus. Biar muka orang-orang ini terbuka, semua mata mereka terbuka. Ternyata diskusi yang muncul di tengah-tengah kita itu dipicu oleh siapa? Yang pertama, kami diam, kami sabar. Kami sabar, kami tenang, kami istighfar, kami usap dada, kami minum air, kami tenangkan diri kami. Ketika muncul kemudian yang disebut internet, yang pertama Facebook, penghujat Nabi Muhammad muncul di sana. Kami umat Islam usap dada. Ketika kemudian muncul dari kalian membuat buku-buku tentang Kristiani menggunakan istilah-istilah Islam, kami usap dada. Berlanjut bukan hanya sampai di situ, ada internet kemudian muncul kemudian link-link yang menceritakan tentang kekristenan menggunakan istilah-istilah Al-Quran, menggunakan istilah-istilah Islam, tetapi isinya adalah isi Bible. Kami usap dada. Lalu muncul kemudian orang-orang yang mengaku anak ulama, pemilik pesantren. Muncul orang-orang yang bertampilan seperti ustaz, mengajarkan dirinya pendeta, mengajarkan dirinya sebagai murtadin, membawa-bawa dan menjelek-jelekkan Islam. Kami usap dada. Ketika kemudian muncul YouTube, kami tetap diam. Muncul tanpa ragi,
menghujat Nabi Muhammad SAW dan Islam serta Allah, kami usap dada. Kalian sudah melangkah 1000 langkah, 1000 kilometer kalian sudah berlari, kemudian mengambil langkah 1000 untuk memurtadkan dengan berbagai macam cara dan metode. Kemudian kami bangkit, kami hadir melakukan perlawanan. Hadir Anda di Zoom, kami muncul di Zoom. Di awal Facebook kalian menghujat, kami hadir di sana. Kemudian setelah di Facebook kalian kabur ke Zoom, kami kejar sampai ke Zoom. Kemudian kalian lari kemudian ke YouTube, kami pun lari ke YouTube ngejar kalian. Setelah di Zoom lari ke StreamYard, kami pun lari mengejar kalian sampai sana. Pada akhirnya kalian berlari menghujat ke TikTok, kami pun hadir di TikTok untuk menangkis itu semua. Jadi yang kami lakukan ini adalah mengkanter saja. Kalian memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista. Giliran muncul potongan-potongan seakan-akan